tidaklah ganjaran dari sebuah amal tersebut begitu besar di sisi Allah, melainkan semua itu perlu dengan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan yang kita keluarkan untuk suatu amal, semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di waktu tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua. Dan tidak terasa kita hari ini berada di hari terakhir, di 10 pertama kita di bulan Ramadan, yang artinya sepertiga pertama dari bulan Ramadan telah kita lalui. 10 pertama babak di bulan suci Ramadan telah usai, dan kita akan memasuki 10 kedua, babak yang baru, sepertiga yang kedua, dan tersisa 2/3 lagi dari bulan suci Ramadan. Sejauh ini tidak ada harapan kita, melainkan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, yang mana kita mengakui ibadah kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Akan tetapi yang kita harapkan bukanlah dari amal kita, akan tetapi yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita istiqamah sampai akhir di bulan suci Ramadan ini, dan sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita yang telah lalu. Pembicaraan kita yang telah lalu menceritakan tentang bagaimana sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian sambungannya, wagala ba'dus salaf, sebagian ulama berkomentar tentang dunia. Beliau mengatakan, miskin ibni Adam, kata ulama, sungguh malang nasibnya manusia. Radiya bidarin, yang mana dia manusia tersebut rela tinggal di suatu tempat, halaluha hisab wa haramuha azab, yang mana tempat tersebut yaitu dunia, yang halal darinya terdapat hisab di dalamnya, dan yang haram dari dunia di balik itu semua terdapat sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Inna dunya halaluha hisabun wa haramuha azab. Dunia ini yang halal darinya terdapat sebuah hisab, perhitungan nantinya besok di hari kiamat. Wa haramuha azab, dan yang haram darinya akan terdapat sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu mereka para ulama, mereka para salihin, ketika mengetahui hakikat dunia seperti itu, yang halal ada hisabnya, dan yang haram ada azabnya, maka ketika datang dunia menghampiri mereka, tidak ada kegembiraan sedikit pun di dalam hati mereka terhadap dunia.
Akan tetapi orang-orang yang mencintai dunia dan mereka meninggalkan negeri akhirah, mereka sangat memprioritaskan dan mendahulukan urusan dunia. Dari karenanya ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat subuh barusan, surah Al-Qiyamah, yang mana semua kita nantinya akan menemukan itu semua. Dan Allah mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Ketika nantinya hari kiamat, yang mana diantaranya adalah wa khasafal qamar, bulan pun terjadi gerhana pada saat itu, tidak ada cahayanya lagi. Dari karenanya kalau terjadi gerhana, bukan diabadikan, bukan kita turun ke lapangan untuk mengabadikan dengan handphonenya masing-masing, akan tetapi terjadinya gerhana adalah ayat min ayatillah. Innal qamar innash syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankashifani limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena lahirnya seseorang atau karena kematian seseorang. Fa idza raaitum dzalik, jika kalian melihat itu semua, maka salatlah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, fa idza barigal basar wa khasafal qamar, apabila mata nantinya terbelalak ketakutan, wa khasafal qamar, dan pada saat itu bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan pada saat itu. Bayangkan, matahari dan bulan dikumpulkan. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar, maka orang yang mendustakan dengan datangnya hari tersebut, meskipun bahkan ada orang yang mana di sana dia beriman, dia adalah orang muslim, akan tetapi tidak mengimani akan datangnya hari kiamat, terbuai dengan kekuasaan, terbuai dengan dunia, lalai dengan apa yang dia punya, dia akan mengatakan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Manusia pada saat itu akan mengatakan ainal mafar, kemana tempat berlari? Kemana tempat berlindung? Di mana? Berlindung kepada orang yang kau dukung, tidak ada gunanya. Berlindung kepada orang yang kau usung selama ini, tidak ada manfaatnya. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Di mana tempat berlindung? Kemana tempat berlari? Mereka akan mengatakan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar, kalla la wazar. Tidak ada lagi tempat perlindunganmu. Ila rabbika yauma idzinil mustagar, engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Tidak ada lagi Allah yang dulunya engkau langgar segala larangannya, yang dulunya kau abaikan segala perintahnya, yang kau anggap enteng pandangannya terhadap engkau sehingga engkau berani melakukan kemaksiatan, pembangkangan, meninggalkan kewajiban. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, engkau akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Hanya sekedar dikembalikan? La, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Apa yang kau kerjakan? Nih ada catatannya. Umpamanya kita di bulan Ramadan, dari hari pertama sampai hari ini kuliah subuhnya tidak pernah absen, ada. Nih. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddam wa akhar, akan diberitahukan kepada manusia pada saat itu apa yang telah dia kerjakan dan apa yang kau tinggalkan selama di dunia.
Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insan ala nafsihi basirah walau alga ma'adzirah, sampai pada akhirnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanah kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah. Mereka dahulunya selama di dunia sangat mencintai dunia mereka cintai. Sedangkan kecintaan seseorang terhadap dunia adalah sumber malapetaka yang terjadi di alam dunia ini. Orang bermusuh-musuhan karena dunia. Orang memutuskan tali silaturahim karena dunia. Orang saling bunuh-membunuh karena dunia. Serakah karena dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ketika mereka mencintai dunia, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka mencintai dunia, mereka pun meninggalkan negeri akhirah. Pada saat itulah manusia hanya terbagi kepada dua bahagian, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Ada wajah yang pada saat itu bercahaya dan ada wajah yang pada saat itu muram. Mudah-mudahan wajah kita termasuk wajah yang bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa kita punya wajah tampan dan cantik selama di dunia, namun besok di hari kiamat wajahnya muram dan ketakutan. Ada orang yang masya Allah perawatan ini itu agar wajahnya glowing, agar wajahnya terlihat tampan dan cantik, agar terlihat indah dan mempesona, tapi dia tidak memikirkan bagaimana paras wajahnya besok di hari kiamat. Padahal hanya terbagi kepada dua, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ada lagi wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan wajah kita wajah yang bercahaya insyaallah. Maka dari karenanya Pak, Bu, ketika wudu basuh wajah, hadirkan makna semacam itu. Ya Rabb, jadikan wajah saya wajah yang bercahaya besok di hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ada hari yang nantinya wajah seseorang bersinar putih, ada yang gelap gulita muram. Harus kita pikirkan. Dari karenanya majelis semacam ini kita menghadirinya adalah untuk nantinya mendapatkan cahaya dari wajah kita besok di hari kiamat. Setiap sujud kita dalam salat tarawih, setiap Al-Quran yang kita baca, setiap sedekah yang kita keluarkan, kebaikan yang kita kerjakan di sepanjang bulan suci Ramadan, harapan kita ini wajah nantinya bercahaya di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. In akhadhahu min hillihi husiba bina'imih. Jika ia mengambil, in akhadhahu min hillihi husiba bina'imih. Apabila dia mengambil dunia dari jalan yang halal, dari jalan yang halal, cara yang halal, artinya pekerjaannya halal. Husiba bina'imih, ia akan dihisab dengan kenikmatan yang dia rasakan tersebut. Dalam Al-Quran, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa in akhadhahu min ghairi hillih udziba bihi. Jika dia mengambil dari dunia dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka siksaan yang akan menunggunya besok di hari kiamat. Berpikir kita. Dan segala kenikmatan dunia semuanya bagaikan bayangan di siang hari. Segala kemewahan dunia, segala kegemerlapan dunia tidak lain melainkan hanya seperti bayangan yang ada di tengah hari. Artinya apa? Dia akan hilang dengan berjalannya waktu dan zaman. Semuanya. Ainal muluk, mana mereka penguasa, mana mereka orang kaya, mana mereka yang dulunya
Orang-orang yang dikatakan mereka hebat, mana mereka? Mereka ada di bawah tanah. Yang mereka tunggu adalah hari nantinya di mana mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya pernah suatu hari Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam Al-Masih ketika melewati pekuburan. Beliau ketika melewati pekuburan mendengar salah seorang yang berkata, ada seorang yang berkata, lewat di kubur ada orang yang berkata, ada orang yang berucap. Kita kalau lewat di kuburan ada orang yang berpandar, kira-kira langsung Masya Allah viral atau ambil handphone langsung, atau ketakutan sama sekali. Gailan yaqul, apa orang tersebut mengatakan? Gal kam min badanin sahih. Ketika Sayyidina Isa melewati pekuburan, beliau mendengar ada yang mengatakan, kam min badanin sahih, berapa banyak dahulunya dari jasad yang begitu sehat, wa wajhin malih, paras wajah yang begitu mempesona dan indah, wa lisanin fasih, lisan yang begitu membuat orang terpesona ketika mendengar perkataannya karena begitu fasihnya. Baina atbagis sara yasih, saat ini badan yang sehat, wajah yang indah, lisan yang begitu fasih, pada saat ini terkubur di bawah tanah dan dia berteriak karena mendapatkan siksaan dari kelalaian selama di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelalaian dari kewajiban, pelanggaran yang dia lakukan seakan dia hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya Rabb, mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya ini kita di bulan Ramadan, kita harus sadar nih, kada terasa udah hari 10, kada terasa lah jar puasa. Ikam kada terasanya mana kita puasa. Orang bilang nang hanyut juga siang bilang nang pahit, malam tarawih. Kami nang kada puasa nih jar bolehlah tarawih malam. Tarawih bismillah. Jangan putuskan semua hubungan antara engkau dengan Allah. Jangan putuskan semua tali antara engkau dengan Allah. Barangkali satu sujud di dalam salat tarawihmu yang akan nantinya mengangkat engkau dari lembah kebinasaan. La ilaha illallah. Dari karenanya ulama-ulama kita dahulu, para salafus saleh, ketika mereka berada di musim panas, dan kita panasnya kayak apa? Panasnya kita tidak sebanding dengan panasnya mereka. Ketika mereka berada di musim panas, mereka munajat kepada Allah, Ilahi, la sabra lana ala harri syamsik. Wahai Tuhan, saya tidak mampu menahan panasnya dari terik mataharimu. Ini terik matahari ini saya tidak sanggup menahannya. Panasnya di dunia saya tidak sanggup menahannya. Fa kaifa nasbiru ala harri narik? Bagaimana mungkin kami mampu untuk menanggung segala panasnya nerakamu? Dari karenanya dalam Al-Qur'an yang sudah kita lewati, ini malam keberapa kemarin, malam ke-7 atau malam ke-8, Allah berfirman, Gul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam jauh lebih panas. Panasnya kita di dunia masih bisa, masih bisa kita antisipasi. Kalau kepanasan ada AC, ada pendingin ruangan. Siang Ramadan kepanasan mandi masih bisa. Tapi kalau neraka jahanam kepanasan, hendak mandi kemana? Ada pendingin ruangan? La ilaha illallah. Itu yang kita pikirkan. Dari karenanya kita dianjurkan sepanjang bulan Ramadan ini untuk memperbanyak 4 perkara sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fastakthiru fihinna min arba'ati khisal. Perbanyak di sepanjang bulan Ramadan dengan 4 perkara. Khaslatan turduna bihima rabbakum wa khaslatan la ghina bikum anhuma. 2 perkara yang membuat Allah ridha dan 2 perkara yang kalian sangat memerlukannya. 2 perkara yang membuat Allah ridha, kalimat syahadat dan istighfar. Dan 2 perkara yang membuat yang kalian sangat memerlukannya, yaitu adalah tas'alunal jannata. Kalian pinta kepada Allah agar diberikan surga dan berlindunglah dari siksa api neraka. Dari karenanya kita sering membaca setiap akhir majelis menjelang berbuka puasa, setelah berbuka puasa, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kalian, kata Nabi, memerlukan 2 perkara di bagian yang kedua. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dunia yang haramnya jadi siksaan, yang halalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa qala al-Ma'mun rahimahullah subhanahu wa ta'ala, berkata al-Imam Ma'mun rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ma ahsibu ahadan yasifu ad-dunya, yani min asy-syu'ara, bimithli ma wasafaha bihi al-Hasan bin Hani fi qawlihi. Saya kayaknya, kata beliau, kata al-Imam Ma'mun, beliau mengatakan ma ahsibu ahadan yasifu ad-dunya. Saya tidak mengira bahwa ada seseorang yang ketika mensifatkan dunia, dari para penyair maksudnya, bimithli ma wasafa bihil Hasan, seperti keindahan yang disifatkan oleh salah satu penyair yang bernama Hasan bin Hani rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau mensifatkan seperti apa? Kata beliau, kiranya tidak ada orang yang mensifatkan dunia seperti apa yang didatangkan oleh penyair yang bernama Al-Hasan bin Hani. Apa kata beliau? Idzam tahanad dunya labibun takasyafat lahu an aduwin fi thiyabi sadiqi. Takasyafat lahu min an aduwin fi thiyabi sadiqu. Wa man nasu illa halikun wa ibnu halikin wa dhu nasabin fil halikina aridu. Beliau mengatakan, apabila idam tahanad dunya labibu, apabila orang yang berakal menguji terhadap dunia, memperhatikan terhadap dunia, menguji terhadap dunia, takasyafat, maka pada saat itu akan terbukalah, akan tersingkaplah, lahu min an aduwin fi thiyabi sadigu, akan tersingkap. Apa yang tersingkap? Ia tidak lebih dari musuh yang bersembunyi di balik pakaian seorang teman. Dunia itu tidak lebih daripada seperti musuh yang bersembunyi di balik pakaian seorang teman. Musuh dalam selimut, pempijit. Ada musuh dalam selimut. Dahulu waktu sekolah di Hadramut, pempijit kedada lagi. Bahasa Arabnya mereka tahu, bak. Bahasa Arabnya tahu, tapi bendanya kada tahu. Ketika orang Indonesia datang ke sana, rupanya pempijit yang di sini umpat di pesawat. Sampai ke Hadramut, masya Allah, jalan di baju set. Apa ini? Apa ini? Ada bak. Ini yang dinamakan bak, yaitu pempijit. Dan manusia ini ajib, menakjubkan. Pempijit itu sudah tahu aromanya kayak apa, tapi kalau sudah dimatikan pasti tangannya otomatis ke hidung. Kada mengerti. Itu pempijit tuh. Picik. Kaulah menahani tangan kada ke hidung. Jangan ke hidung, bid'ah. Masya Allah. Subhanallah, keingintahuan seorang manusia itu tingginya luar biasa. Itu pempijit, musuh dalam selimut. Masya Allah, pempijitnya umpat ke Hadramut,
Tapi kada bisa bahasa Arab juga pembijitnya sudah bertahun-tahun di sana. Ada bak. Masya Allah. Nah, itu dunia tidak lebih dari seperti musuh dalam selimut. Wa man nas illa halikun wa ibnu halikin. Manusia ini tidak lain hanyalah orang yang binasa, putra orang yang binasa jika mencintai dunia. Ketika engkau mencintai dunia, maka engkau akan menjadi orang yang binasa, dan apabila engkau ajarkan anakmu cinta terhadap dunia, dia akan menjadi putra orang yang binasa dari orang yang binasa. Putra yang binasa dari orang tua yang binasa. Dari karenanya kebinasaan jangan kita wariskan kepada anak-anak kita. Cukup kita aja. Dan kenikmatan dunia semuanya akan hilang. Jangan kita lebih memprioritaskan urusan dunia dari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. La ilaha illallah. Ya Rabb, mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa dzu nasabin fil halikina arigu, yang memiliki nasab dan keturunan orang-orang yang berada dalam kebinasaan. Kalau kita wariskan kecintaan dunia kepada anak dan istri kita, dari karenanya penting kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita bahwasanya yang memiliki dunia bukanlah diartikan orang yang mulia, dan orang yang tidak memiliki dunia tidak bisa dikatakan mereka adalah orang yang hina. Kemuliaan yang sebenarnya ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Sampai Rasul mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbata ma." Ini seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah, berharga di sisi Allah, meskipun berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Seandainya ada harganya nih dunia, maka sungguh seandainya ada harganya ini dunia, orang kafir tidak akan pernah mencicipi seteguk air jua pun dari dunia. Tapi lantaran nih dunia tidak ada nilainya, maka diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dari karenanya ulun pernah menyampaikan, keindahan dunia, kemewahan dunia tidak dijadikan oleh Allah balasan bagi orang yang mengabdi kepadanya. Terlalu murah dunia dijadikan sebuah balasan bagi orang yang istiqamah di dalam mengabdi kepadanya. Akan tetapi kemuliaan yang sebenarnya, balasan yang sebenarnya yang Allah berikan bagi orang yang istiqamah, yaitu adalah kebahagiaan di negeri akhirah. Dari karenanya orang yang berpuasa, kebahagiaan yang dia rasakan ada dua. Kebahagiaan ketika menjelang berbuka, dan kebahagiaan nantinya ketika berjumpa dengan Allah. Itu yang berbuka semuanya bahagia, nunggu buka puasa sambil istighfar, masya Allah, menghadapi hidangan makanan. Jangan sampai itu hidangan yang ada di hadapan kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Sambil istighfar, ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfiril dzambal azim, fa innahu la yaghfirul dzambal azim illa al azim. Masya Allah, gembira. Dan lebih gembira lagi nantinya ketika berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hadal Imam Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, beliau mempunyai 4.000 anjing yang menjaga kambing beliau. Jadi anjing patroli jaga kambingnya. Dan setiap anjing yang beliau punya, 4.000 anjing tuh dikalungi dengan kalung, dan kalungnya kada nanggung-nanggung lagi, kalung emas. Kalau ada anjing berkalung emas, kada berumur tuh anjing. Jangankan kada berumur tuh anjing. 4.000, 5 gram aja kali 4.000 berapa kilo emasnya? Tuh kalungnya, kalung emas, anjingnya hebat.
Nah, anjing di zaman Nabi Ibrahim anjingnya anjing kaya tuh, pakai emas. Ditanya, kenapa wahai Ibrahim al-Khalil, engkau berikan kalung emas kepada seekor anjing? Gala li anna dunya jifa, karena dunia ini adalah bangkai. Dunia ini bangkai, itu emas bangkai. Wa tullabuha kilab, dan biasanya yang mengejar bangkai itu anjing. Itu anjing. Maka saya serahkan kepada orang yang mengincarnya, ambil itu dunia. Masya Allah. Oh, kita kada kawa itu. Kita kada kawa. Ini cerita orang-orang dulu bagaimana memandang dunia. Dari karenanya setelah itu Al-Imam Al-Haddad mengutip dari perkataan Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan apa? Liyakun nadharuka fid dunya i'tibaran. Hendaklah pandanganmu terhadap dunia ini dijadikan sebagai pembelajaran. Jangan sampai pandangan kita terhadap dunia pandangan cinta, tapi pandangan kita terhadap dunia adalah pandangan kita ambil pembelajaran di dalamnya. Ini kan banyak yang lagi puasa, biasanya banyak yang bikin status nunggu berbuka berjam-jam. Berapa jam kita puasa? Dari jam berapa? Dari jam berapa kita puasa? Jam berapa subuh tadi? Nggak ada melihat hijau. Jam berapa? Anggaplah jam 5 ya Allah. Jam 5. Berapa jam? Berapa? 13 jam setengah. Potong guringnya 10 jam, 3 jam setengah aja lagi. 13 jam setengah kita puasa. Kan banyak status tuh di media sosial. Itu banyak kan status kita nunggunya 13 jam setengah dan hilangnya cuma sesaat ketika berbuka puasa. Itulah dunia bilangnya. Nah, itu adalah harusnya kita memandang kepada dunia itu pandangan sebuah i'tibar, mengambil pembelajaran. Liyakun nadharuka fid dunya i'tibaran. Hendaklah pandanganmu terhadap dunia jangan pandangan cinta, apalagi pandangan rakus terhadapnya, tapi jadikan pandanganmu terhadap dunia pandangan yang mana engkau mengambil pembelajaran di dalamnya. Orang baik meninggal, orang jahat meninggal. Yang baik bakal masuk surga, yang jahat sesuai perbuatannya. Semuanya pada akhirnya akan menemui titik terakhirnya, titik kelemahannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih baik kita memilih jadi orang baik daripada orang jahat. Yang jujur meninggal, yang berdusta, yang berbohong meninggal. Lebih baik jadi orang jujur. Begitu. Ahli ibadah wafat, ahli maksiat juga begitu. Lebih baik kita jadi orang yang taat kepada Allah. Sejauh apapun engkau pergi, sejauh apapun engkau melangkah, dan sejauh apapun engkau lari darinya, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, titik terakhir itu semua engkau akan dikembalikan kepada Allah. La ilaha illallah. Wa zuhduka fiha ikhtiyaran, dan sikap zuhudmu terhadap dunia sebagai pilihan. Arti zuhud bukan berarti tidak punya dunia. Orang yang mempunyai sifat zuhud bukan berarti tidak punya dunia. Zuhud itu sifat galbiyah, sifat yang ada di hati. Bukan berarti orang yang zuhud itu tidak punya dunia, tapi orang yang zuhud itu adalah hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Itu orang yang zuhud. Sehingga mereka mengatakan dunia itu ada di tangan kami, tidak sampai ke dalam hati kami. Terlalu murah, terlalu hina tuh dunia sampai ke dalam hati kami. Wa akhdhuka minha ittiraran, dan pencarianmu terhadap dunia karena keterpaksaan, bukan karena ambisi yang begitu besar, tapi hanya sekedar untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Sehingga ketika pencariannya terhadap dunia adalah keterpaksaan, maka waktunya tidak akan dia habiskan untuk dunia. Kenapa? Karena dia sadar masih ada hari esok. Tapi untuk akhirat barangkali kematian lebih dahulu menjemputnya. Itu adalah orang-orang dahulu. Nah, kita sebagai orang awam setidaknya tidak pernah merasa bahagia ketika kita mendapatkan dunia,
dan jangan bersedih ketika kita tidak mendapatkannya. Cukup sampai di situ, udah sampai kita di titik kemuliaan. Dunia datang menghampiri kita, tidak menjadikan kita bahagia, dan tidak mendapatkan dunia tidak menjadikan kita sedih. Terus apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia ketika kita mampu melakukan ketaatan, yang membuat kita sedih ketika kita ketertinggalan dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, taraktud dunya likasrati anaiha, saya meninggalkan dunia ini, saya tidak mencintai dunia. Kenapa? Karena banyaknya kepayahan yang ada di dalamnya. Wali sur'ati fanaiha, karena cepat sirnanya, dunia ini cepat sirnanya. Wali gillati ghinaiha, dan sedikit manfaatnya. Wali hasadi syurakaiha, dan banyak orang-orang yang hasud di dalamnya, sehingga saya tidak mau. Maka dari karenanya, jika engkau apabila ada seseorang ingin mengalahkanmu dari segi dunia, silahkan ambil tuh dunia, jangan ikut-ikutan. Itu dunia. Saya tidak mencintai dunia, kata Yahya bin Mu'adz, karena banyaknya kepayahan yang di dalamnya, sedikit manfaatnya, dan karena cepat sirnanya, dan banyak orang-orang yang jahat di dalamnya.